Pun boten jeplak malih. Jus 10. Iya. Iya, tapi kan ngulang sebentar yang jus kemarin. Oke. Enggak, apa langsung? Nggih, ngulang sebentar. Ngulang sebentar nggih. Napa anu? Kan sing lali. Oh, ngoten. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk juz 10. Oke, jazakallah Mas. Tetapi kita mengulang dulu. Baik, kita masuk juz 10, tetapi kita mengulang dulu halaman atau pertemuan terakhir ayat 37 sampai ayat 40. Dan nanti juga pembahasannya masih di juz 9. Nah, juz 10-nya terjemahannya. Monggo bersama-sama kita baca terjemahan ayat 37 sampai ayat 60. Liyamizallah, agar Allah memisahkan. Yuk, 1, 2, 3. Agar Allah memisahkan yang dari yang baik dan Dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas sebagian yang lain, maka Dia menumpuknya maka Dia menjadikannya dalam neraka jahanam. Mereka itu
orang-orang yang merugi. Katakanlah kepada orang-orang yang mereka kafir, jika mereka berhenti, Dia mengampuni bagi mereka apa yang sungguh berlalu, dan jika mereka kembali, maka sungguh berlaku sunnah orang-orang yang terdahulu. Dan kalian milah mereka sehingga tidak ada fitnah, dan adalah agama semuanya milik Allah. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan Maha melihat. Dan jika mereka berpaling, maka kalian ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik, kita ke ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin. Fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in
kuntum amantum billah amantum billah kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Baik, kita terjemahkan halaman 1 di kamus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu dan kalian ketahuilah. Wa'lamu apa? Dan kalian ketahuilah. Annama sesungguhnya hanyalah. Annama ghanimtum kalian dapat dari rampasan perang. Ghanimtum kalian dapat dari rampasan. Min syai'in dari sesuatu. Min syai'in dari sesuatu. Fa'anna maka sesungguhnya. Fa'anna
lillahi bagi Allah, lillahi khumusahu seperlimanya, khumusahu walir rasulin apa? Dan bagi rasul, walidil kurba dan bagi kerabat dekat, walidil kurba dan bagi kerabat dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal yatama apa? Wal masakini dan orang-orang miskin, wal masakini wabni sabil dan ibnu sabil, wabni sabil apa? Dan ibnu sabil. In jika kuntum kalian adalah, amantum kalian beriman, amantum billahi kepada Allah, billahi wama dan apa yang, wama apa? Anzalna kami turunkan, anzalna ala atas abdina hamba kami, abdina apa? Yauma hari, yauma apa? Al-Furqan ya, pembeda. Kalau di kamus perang Badar ya, kita artikan mawon pembeda. Al-Furqan apa? Pembeda, hari pembeda. Yauma hari, iltaqo bertemu, iltaqo apa? Bertemu, al-jam'an dua pasukan, al-jam'an dua pasukan. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Kita baca dari awal, wa'lamu dan kalian ketahuilah, monggo. Dan kalian ketahui sesungguhnya hanyalah kalian dapat dari harta rampasan perang, dari sesuatu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, dan bagi Rasul, dan bagi kerabat dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kalian adalah kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan atas hamba kami, hari pembeda, hari bertemu dua pasukan, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ketika ketika antum kalian, antum bil udwati dunya di tepi lembah yang dekat, bil udwati dunya di tepi lembah yang dekat. Dunia itu artinya dekat, dunia artinya apa? Dekat, dunia. Wahum dan mereka fil udwatil quswa di tepi jurang yang jauh, fil udwatil quswa di tepi jurang yang jauh. Warokbu dan kafilah apa? Dan kafilah. Asfala lebih rendah, asfala apa? Aspal. Aspal niku tempatnya di mana? Di bawah, blendek.
Asfal. Jadi aspal itu bahasa Arab tuh. Iya, aspal. Aspal. Minkum, dari kalian. Walau dan jikalau, walau apa? Tawa'atum, kalian saling mengadakan perjanjian. Tawa'atum, kalian saling mengadakan perjanjian. Lakhtalaftum, sungguh kalian berselisih. Lakhtalaftum, sungguh fil mi'ati, dalam perjanjian. Fil mi'at apa? Dalam perjanjian. Walakin, dan akan tetapi, walakin liyaqdiyallah, agar Allah memutuskan. Liyaqdiyallah, agar amron, perkara. Amron apa? Karena adalah, karena maf'ulan yang dilaksanakan. Maf'ulan apa? Liyahlika, agar binasa. Liyahlika apa? Man, siapa yang, man apa? Siapa yang halaka, binasa. Halaka apa? Binasa antayyinatin, dengan bukti yang nyata. Antayyinatin, dengan bukti yang nyata. Wa Yahya, dan hidup. Wa Yahya apa? Man, siapa yang hayya, hidup, antayyinatin, dengan bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lasami'un, sungguh maha mendengar. Lasami'un, alimun, maha mengetahui. Baik, kita baca dari awal, dari ayat 41. Disuarakan semampunya, sebisanya. 1, 2, 3, monggo. Dan kalian ketahuilah, sesungguhnya kalian dapat rampasan dari sesuatu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, dan bagi Rasul, dan bagi kerabat dekat, dan anak yang yatim, dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kalian adalah kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan atas nama kami hari pemilihan, hari bertemu dua pasukan, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ketika di tepi lembah yang dekat, dan mereka di tepi jurang yang jauh, dan kabilah lebih rendah dari kalian, dan jikalau kalian saling berjanjian, sungguh kalian terselisih dalam perjanjian, akan tetapi agar Allah memutuskan perkara adalah yang dilaksanakan, agar binasa siapa yang binasa dengan bukti yang nyata, dan hidup siapa yang hidup dengan bukti yang nyata,
sungguh maha mendengar. Baik, alhamdulillah. Jadi kamus itu boleh dioret-oret, halal. Yang penting milik jenengan sendiri, halal. Itu bukan Al-Quran, jadi boleh diisi yang kosong-kosong itu boleh, Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke juz 9. Kita lanjutkan keterangan juz 9. Terakhir sampai ayat berapa, Mas Terry? Ini, Mbak. 204. Oke, baik. 204. Menikah. Kita masih akan mengulang ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ayat 204. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa adab-adab mendengarkan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, maka ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika mendengar apa? Al-Quran. Apa kemarin? Ini sudah belum ya? Apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan diam dan adab. Diam dan adab. Insot kemarin bukan hanya sekedar diam, tapi diam apa? Diam apa, Bapak Ibu? Fokus, ya. Adab, ada adabnya. Jadi adab mendengarkan Al-Quran. Bagaimana? Wa qasdun ma'as sukun. Jadi betul-betul fokus, tidak disambi. Jadi betul-betul mendengar. Sukun itu artinya berhenti. Sukun itu artinya diam, tenang, tidak bergerak. Jenengan kalau duduk terus ndak obah, niku namine napa? Sukun. Mandek, Pak. Lek obah kayak uwi ae berarti mboten sukun. Sukun ini berarti betul-betul mandek jaket itu sukun. Mobil ngerem dadak mandek itu apa? Sukun. Jadi kedai ngoten, mendengar Quran itu dulu ora obah-obah. Yo lek kuat. Wal khusyuk apa? Khusyuk niku nggih mendengar Quran yang dibaca. Ya Allah. Untuk apa kemarin? Dengan harapan kita mendapat rahmat dari siapa, Bapak Ibu? Dan orang-orang yang bisa melakukan itu, orang-orang yang bisa diam dengan adab, tenang, sukun, khusyuk, itu kalau kata para mufassir, yang bisa melakukan itu hanyalah siapa? Al-mukhlisin. Siapa, Bapak Ibu? Sing saged
duduk, mandek, fokus, khusyuk, adab, diam. Ketika Quran dibacakan hanyalah mukhlisin. Siapa itu? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Berarti lah awal ini enak Quran diwacanya terus ayat ini malah rokok. Ya Allah, kalau kita mendengar Quran kemudian disambi karo ngrungok karo napa? Nindakne perbuatan yang lain, berarti kita belum termasuk orang yang mukhlis. Berarti Quran itu lek diwaos kudu ya Allah dia. Ibu-ibu tanya, Ustaz, kalau masak sambil dengar Quran pripun, Pak Ustaz? Iya, Bu. Ya yang penting sambil ya wis lah. Ya itu lek kon mandek jeger kaya berat lho. Kalih nyetir napa sing disetel Bapak Ibu? Alhamdulillah. Marai ngantuk. Jadi memang mendengarkan. Kalau dengan jenengan kalau umpama di rumah nyetel Al-Qur'an kayak banter ngoten. Di hati tenang apa tidak Bapak Ibu? Tenang apa mboten? Kalau nyetel campur sari tenang pundi? Nyetel campur sari, kalau nyetel murotal niku teng manah niku nyaman pundi Bapak Ibu? Murotal nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan remenane napa? Keroncong Ayo. Ya Allah. Baik. Diusahakan nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sederek sedaya. Diusahakan. Yes minimal lek mboten saged 24 jam minimal di awal hari. Di awal hari niku kapan? Pagi niku kan cara otak masih fresh, pikiran masih fresh itu. Diusahakan betul. Kita setel murotal. Ya enggak apa-apa. Yang penting krungu sekitar rumah, sak omah niku. Masya Allah. Kayak diistiqomahkan setiap hari. Itu insya Allah akan mendatangkan ketenangan ya. Nah, bukan hanya itu, tetapi kita juga harus membaca. Orang nek ngecep nih kaset, sampai lo gak tahu maca yuk, terus diwacak nih kaset ya. Jangan gitu. Ya kita sendiri juga harus membaca. Alladzina fi qulubihim nurul iman. Orang-orang yang bisa mendengarkan dengan fokus itu adalah orang-orang yang di hatinya terdapat cahaya keimanan. Terdapat apa? Kok enek Quran diwacak nih orang gelem ngrungok nih, berarti hatinya gelap karena tidak diterangi oleh cahaya iman. Peteng dedet Quran kok diwacak nih, ya alhamdulillah. Ngeten iki wau Bapak Ibu mboten namung midanget tetapi juga ketika Quran dibacakan tadi jenengan umum kenapa mboten? Mboten, alhamdulillah. Berarti insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang rawuh wonten Masjid Nur Rahman menika hatinya disinari oleh cahaya iman. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi ora oleh sombong. Engko kondur kok kene terus aku hatiku padang jinglang ya. Ya, tak boleh begitu nggih. Wabardul yakin, orang-orang yang mampu mendengar Al-Quran dengan khusyuk, berarti dia telah diliputi oleh sejuknya keyakinan. Bardul yakin itu sejuknya keyakinan. Yakin Bapak Ibu, yakin. Orang yang yakin dengan Al-Quran, ketika Quran dibacakan mendengarkan. Terus amman ahammatuhumud dunya, sedangkan orang-orang yang kami donyan, pirsa kami donyan, wong-wong sing kadonyan, moto duiten matre,
bukan cewek makril ya. Ini berlaku umum ini. Wa aqtab madaji'uhum hatta asbat qulubuhum khalu minulan. Akhirnya orang-orang yang kadonyan itu hatinya itu lepas atau jauh dari cahaya iman. Berarti peteng dedet. Tarahum inda sima'il Qur'an la yunsituna abada. Dia tidak akan pernah diam ketika Quran dibaca. Jadi Quran dibaca ini malah rame dewe, ngomong dewe, umek dewe. Berarti ketika Quran dibacakan kok umek dewe, hatinya peteng dedet. Bal yatakallamuna fi tawafihil umur. Malah Quran diwaca niku malah ngobrol perkara sing ndak penting. Quran dibaca malah ngomongnya perkara-perkara yang kang boten manfaat. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini. Dan mendengar salat ini, kata ulama tafsir, ini berlaku di semua kondisi, baik di dalam sholat maupun di luar. Makanya kemarin kan kita sampaikan, di dalam sholat ketika imam membaca wajib diam mendengarkan. Ketika imam membaca alhamdulillahirabbil alamin, diam. Ketika imam membaca surat apa? Diam. Di luar sholat juga seperti itu. Ketika dibacakan ayat Al-Quran tapi kan kita belum awalnya dewe iki lek krungu Quran iki kan sik rada rekaos nih Bapak Ibu, kalau mau diam gitu. Ya semuanya di setel Qur'ane kok karo jagongan. Sebenarnya harusnya ketika Quran dibacakan kita mendengar Quran maka kita diam. Ya Allah. Baik, sekarang yang selanjutnya. Anjuran membaca Al-Quran dengan lagu. Ini bukan lagu rock, tapi lagu Al-Quran. Wa tastahibbul qiraah bitartil wan nagham. Jadi kalau dalam ilmu ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu, ilmu pembacaan Al-Quran itu ada istilah tartil, hadirin. Dan nagham itu lagu yang sudah dibuat oleh para ulama ahli qiraat di dalam membaca Al-Quran. Supaya apa? Membaca dilakukan supaya khusyuk. Tapi ingat, melakukan Al-Quran tidak boleh takalluf. Syaratnya dua. Silahkan melakukan bacaan Al-Quran, tapi syaratnya dua. Satu, larangan larangan lagu dalam bacaan Quran, Al-Quran. Baik, apa larangannya? Satu, takalluf. Dua, tasonnu. Boleh melakukan Al-Quran, boleh, tapi jangan sampai takalluf dan tasonnu. Baik, Bapak Ibu kenal nggih lagu-lagu qiraat jenengan pirsa? Sampun kenal tepang napa dereng? Ada biasanya membaca dengan irama bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ada lagi lagu Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan macam-macam. Jadi ada syika, ada ros, ada nahawan, boleh. Tetapi kalau melakukan Al-Quran dengan langgam Jawa, ada lagi yang Quran ini dilakoni lagu gundul-gundul pacul. Nah, itu namanya menyalahi aturan membaca Al-Quran. Jadi kalau dalam, ya memang ada sebagian orang yang yakin orang apa-apa. Bahkan kita pernah mendengar dulu di mana saya lupa. Sing pas perayaan apa begitu, terus langgamnya pakai langgam dandang gula nopo pangkur nopo. Pokoknya pakai, iya. Ya wallahu a'lam. Kalau memang mau melakukan itu mengikuti lagu yang telah dibuat oleh para ulama ahli qiraat. Alah kula niki sing penting maca Pak Ustaz, ora ngerti lagu nggih mboten napa-napa. Lagu itu bagi yang bisa. Nanti kalau jenengan belajar tahsir itu di RQH atau di tempat-tempat yang lain kan nanti ini kalau yang pakar ya Ustaz Said Mukmin, Ustaz Munir dan teman-teman iki sikaros, lek kula ya ora ngerti. Kula ngimami lagu apa ya ora ngerti kula. Tapi yang penting ada dulu ya iramanya Ustadz Abu Usamah itu, saya lupa gimana iramanya, itu irama syika atau nahawan ya saya. Jadi sudah ada ilmunya. Nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu umpamanya, mungkin kalau panjenengan yang ke tahsin jenengan tahu ini lagunya ros Ustadz, ini syika, ini nahawan, ini bayati, ya baik. Tidak boleh takalluf. Takalluf niku apa? Takalluf niku apa ya, Bu? Contoh begini. Contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah niku jenenge takalluf. Ya tawallud. Betul. Oh ya tawallud, maaf. Nggih ngapunten. Tawallud nggih niku. Ini terus tambah satu lagi nih, tawallud. Jadi nganakno maca. Siratal ladzina an'amta. Nggih, itu namanya tawallud, mohon maaf nggih. Tawallud. Baik. Takalluf ini memberat-beratkan, menyulit-nyulitkan. Gimana ya contohnya? Jadi takalluf ini memberat-beratkan huruf. Contoh, umpamanya jenengan membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau, itu takalluf. Jadi ngebot nih urusan nih. Yang kedua, yang ketiga, maaf ya, tambah tawallud tadi, tambah tawallud. Terima kasih Bu, tambah tawallud. Terus yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, tasonno niku digawe-gawe. Tasonno itu dari kata-kata tasonna'a, yang artinya dibuat-buat. Terus digawe-gawe, kleru bisa. Inna a'tainakal kautsar. Kan enak dirungokne. Ku jenenge digawe-gawe. Ndak boleh begitu. Jadi lagunya digawe wis kleru, digawe-gawe kleru. Ya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, digawe-gawe. Sing penting gen ketok api, ketok fasih. Baik.
Jadi larangan dilarang itu. Terus bagaimana saya harus membaca Quran ini Pak Ustadz? Membaca Quran itu pilihannya hanya satu, tartil. Apa? Tartil ini harga mati. Tartil ini ada 3 pilihan. Jadi membaca Quran itu harus dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil plus harga mati. Nah, tartil ini ada 3 macam. Apa yang pertama? Yang pertama namanya at-tahqiq. Namanya apa Bapak Ibu? At-tahqiq. At-tahqiq. Apa tahqiq? Bacaan yang sangat lambat tetapi tidak memanjangkan. Biasanya tahqiq ini Bapak Ibu digunakan saat belajar. Ingat, digunakan saat apa? Dari Qira 6 mancek neng juz 1 atau di saat mengajar. Jadi yang pertama tartil itu adalah tahqiq. Bacaannya lambat Bapak Ibu. Monggo mamane. Kula wasaken jenengan midhanget bareng wonten ngikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tahqiq. Monggo Bapak Ibu. Auzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alon. Jadi tahqiq ini dipakai dalam 2 kondisi. Yang pertama apa? Belajar. Jadi Bapak Ibu kalau kula panjenengan sedaya masih dalam proses belajar, maka dianjurkan pakai tahqiq. Atau bapak ibu punya muridnya umurnya 75, kayak setas belajar ngaji, ya Allah, maka pakailah metode tahqiq. Nggih Mbah, alon-alon nggih Mbah, mangke lek cepet-cepet mangke keplese alon asal kelakon. 1. Yang kedua at-tadwir. At-tadwir itu bacaannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini yang paling tepat dibaca ketika salat, khususnya Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Le imam sholat pakai tahqiq, makmume demo. Alon-alon. Imamnya alon-alon. Makmum langsung ganti. Takbir itu sedang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tadwir sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ini terbaik dibaca oleh para imam-imam sholat. Yang ketiga al-hadr. Al-hadr itu bacaan cepat. Bacaan apa Bapak Ibu? Cepat tetapi tetap menjaga hukum tajwid. Cepat tapi tetap tartil. Cepat tapi tetap tajwid. Tajwid itu baik, benar, bagus. Ini dibaca oleh siapa ya Pas ya? Semaan. Itulah Bapak Ibu. Murojaah, jenengan kalau hafal Quran 30 juz,
itu kan paling tidak sehari kan murojaah ya. Gitu betul? Nggih. Umpami hafal 30 juz. Maka paling tidak sehari itu 5 juz lah. Murojaahnya 5. Ya jenenge alhamdulillah mboten hafal Quran berarti ya murojaah. Jenenge hafal Quran adalah yang murojaah, Pak. Sedina 5 juz. Kayak kober jenengan Ora macul-macul. Bapak Ibu nyun sewu. Jenengan punya cita-cita enggak Bapak Ibu? Hafal Quran 30 juz kan punya cita-cita Bapak Ibu. Tapi ya kuwi sedina paling enggak 5 juz murojaah. Berat Pak Ustaz lek ngoten. Nggih berat. Makanya penghafal Quran, ngapunten nggih. Jenengan kalau punya putra putri, punya anak kok hafal Quran 30 juz. Kok jenengan ndak manggone ndak ning pondok hafalan atau minimal ngedek ning pondok hafalan, hilang. Jadi alhamdulillah Pak Ustaz, anakku hafal 30 juz. Karena ngono, sakniki kuliah ning Jogja Pak Ustaz. Terus ngekos. Terus piye kebiasaan ya karo kanca-kancane pendakian Pak Ustaz. Nah, itu banyak hilangnya. Jangankan yang begitu, ibu-ibu saja wanita hafal Quran 30 juz, santriwati. Lah kok menikah ngurusi anak. Memang harus istiqomah Pak Bu. Pokoknya idealnya kalau hafal 30 juz sehari murojaah 5 juz. Sehari itu. Ya pokoknya sehari orang tidak harus sekali duduk ya, esuk 2 juz, awan 2 juz, bengi 1 juz. Cobi, kira-kira jalan kober apa betul-betul? Ya makanya kan buat hafal Quran kan ini. Makanya yang paling tepat penghafal Quran itu dia mendirikan pondok hafalan Quran sehingga setiap hari apa? Nyemak Quran. Kok penghafal Quran terus bareng ngono umpamane pekerjaannya sibuk, wah itu banyak hilangnya Pak. Karena memang Quran itu kalau tidak dijaga, tidak ditaleni sisep ini cepat hilang Pak. Jangankan nggih maksiat ngoten mawon. Icul Pak. Icul niku. Ya Allah. Oleh karena itu kalau kita hari ini tidak hafal Quran, semoga anak-anak kita hafal Quran ya Bapak Ibu. Hafal Quran terus bar ngono ngedekne pondok hafalan Quran itu terjaga itu. Baik. Jadi cepat contoh ya disambung namanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sak nafas cepet. Dan ini kalau jenengan mau nyari yang begini gampang, sok poso gampang. Tapi ingat lo ya, harus tetap tajwid. Tetap apa? Nah ini ada satu. Kalau ini tahqiq, tadwir, hadar, ini ketukannya beda. Kalau tahqiq itu ketukannya jelas alon-alon. Contoh, wa anzalna minas sama alon-alon ora kruwe wa anzalna minas sama boten ketukane engko lek tadwir ketukane rodok banter iki wa anzalna minas sama boten. Kalau yang tahqiq berian boten. Kalau tahdwir, kalau tahadir, dan untuk hadir ini sangat tidak dianjurkan bagi yang masih tingkatannya tahqiq. Lah kok sik tahqiq wis wani-wani maca hadir, yo resiko ditanggung sendiri. Nggih. Terus mana yang paling selamat Pak Ustaz? Menurut kami yang selamat hanya 2 ini. Yang 3 ini yaitu tadi hafal Quran, sudah betul-betul lancar membaca. Jenengan pun lancar hafal, mau nggak silahkan pakai hadir. Tapi lek awake dhewe dereng lancar mau se Quran, se au kata au minimal ini 2 ini. Lek mboten tahqiq nggih tadwir, tartil ini.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tadwir, dan ini adalah yang paling dianjurkan, tadwir ini. Tetapi sekali lagi ketika kita masih belajar pakai tahqiq. Coba ada berapa metode membaca tadi? 3. 1. Apa tahqiq? Sangat lambat. Yang kedua? Apa itu? Sedang. Yang ketiga? Hadir. Apa itu? 3 bacaan ini termasuk dalam kategori tartil. Jenengan aja ngelakne wong maca cepet. Maca kok cepet. Mungkin dia sedang membaca dengan tapi ingat, yang penting tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, ikhfa dibaca mendengung, idhar dibaca jelas, iklab dimasukkan, iklab dibalik, idgham dimasukkan, dan sebagainya. Itu maksud tajwid. Baik, ini adalah yang berkenaan dengan Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Jadi melakukan itu pun juga perlu belajar Bapak Ibu. Atau kalau orang dulu kan lagunya Quran kayak orang berjanji itu ya, kayak orang berjanji itu. Nah, baik, sedikit lagi kita lanjutkan sedikit lagi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. 2 menit. Dan sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu tadarruan. Ini adalah adab zikir. Adab zikir Bapak Ibu. Coba kita tulis saja ayatnya. Adab zikir itu bisa panjenengan buka di dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd Bapak Ibu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Itu adalah manfaat zikir atau fungsi zikir. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 110. Surat Al-Isra ayat 110. Itu adalah tata cara berzikir. Bapak Ibu, zikir niku ingkang sae banter nopo lirih? Lirih nopo banter? Baik, kita simak pembahasannya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.